Hai, selamat datang di Daily Chips. Kali ini saya akan kembali membahas satu series film horor dari Thailand, Girl From Nowhere, episode 2, Permintaan Maaf. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film dibuka dengan prolog yang berkata, "Kita sudah sering mendengar permintaan maaf di dunia yang indah ini. Jika membuat kesalahan, kita meminta maaf, tapi tetap melakukan kesalahan lagi. Mungkin permintaan maaf kita dimaksudkan untuk kesalahan yang berikutnya." Dan film pun dimulai. Suatu pagi terjadi kehebohan dari para siswa karena sekolah mereka kedatangan siswa baru. 3 anak basket yang populer penasaran kemudian mendatangi kelas di mana anak itu berada. Rupanya ketiganya nampak tertarik pada siswa baru itu. Siapakah siswa itu? Nanoค่ะ Di sekolah baru itu, Nano dekat dengan 2 orang siswi dari kelasnya, yaitu Theo dan Tim. Hingga suatu hari, salah satu pemain basket yang bernama Hawk menitipkan snack untuk Nano kepada Itim. Dengan muka kesal, Itim pun menyerahkan snack itu kepada Nano, namun Nano menolaknya. Nano memberikannya pada Itim, namun Itim justru berkata bahwa dia tidak suka makanan bekas dari orang lain. Nano kemudian membalasnya dengan berkata bahwa memang tidak seharusnya Itim memakan makanan itu karena Itim merupakan anak yang gemuk. Perkataan itu membuat Itim semakin kesal kepada Nano dan akhirnya pergi meninggalkannya. Ketika pulang sekolah, 3 pemain basket menawari Itim dan Theo tiket eksklusif band Jepang, namun dengan syarat mereka berdua harus bisa mengajak Nano untuk ikut berpesta di rumah Hawk, karena pada saat itu orang tua Hawk sedang berada di luar kota. Namun hal tersebut ditolak oleh keduanya. Keesokan harinya, Nano mendapatkan setangkai mawar putih yang diletakkan di atas mejanya dari Hawk, namun lagi-lagi Nano menolaknya. Melihat itu, Itim kesal karena nampaknya ia menyukai Hawk. Itim pun mulai membicarakan Nano di belakangnya. Ketika hendak pulang, Theo diminta oleh salah satu anak basket lainnya yang bernama Neng untuk mengajarinya pelajaran matematika. Theo yang juga menyukai Neng pun bersedia untuk mengajarinya. Namun di tengah pelajaran yang Theo berikan, Neng justru terus-menerus memandang ke arah Nano. Hal tersebut membuat Theo sangat sedih dan dia pun akhirnya pergi meninggalkan mereka dan menangis di dalam toilet. Itim pun mendatangi Theo ke toilet untuk berbicara dan menghiburnya. Setelah beberapa lama di toilet, Itim pun keluar dari dalam bilik toilet dan berkata jika dia ingin pergi ke konser itu. Ini berarti bahwa Theo dan Itim sepakat untuk membawa Nano ke rumah Hawk untuk berpesta miras. Di malam harinya, Nano, Theo, Itim, dan 3 pemain basket berpesta dengan terus menenggak minuman keras. Karena kekesalan Theo dan Itim pada Nano, mereka pun memberi obat pada minuman Nano agar Nano pingsan dan dapat ditiduri oleh para pemain basket itu. Setelah menenggak obat itu, Nano tiba-tiba pingsan. Nano yang telah pingsan itu pun dibawa oleh Hawk ke dalam kamarnya untuk ditiduri. Hawk mulai melakukan hal-hal tidak senonoh dengan melepas baju Nano. Namun tiba-tiba, Nano terbangun dari pingsannya. Dengan santainya, Nano beranjak dari tempat tidur. Namun ketika akan membuka pintu, teman-temannya yang lain menahan pintu kamar Hawk dan memintanya untuk menyelesaikan aksinya. Hawk pun kembali memaksa Nano untuk berhubungan dengannya. Di tengah asiknya Hawk, Nano tiba-tiba tertawa dengan mengerikan. Karena Nano terlalu berisik,
Hawk pun tidak sengaja menutup mulut Nano dan mencekik Nano sampai dia tidak bergerak lagi. Hawk pun panik, begitu juga dengan teman-temannya yang baru masuk ke dalam kamar Hawk. Untuk menghilangkan jejak, mereka pun berencana untuk mengubur Nano. Mereka mulai menggali tanah, dan setelah cukup dalam, jasad Nano pun dimasukkan ke dalam liang kubur. Hawk juga meminta maaf pada jasad Nano. Namun tiba-tiba, Nano bangun dengan terbatuk-batuk. Namun bukannya menolong, mereka malah lanjut mengubur Nano hidup-hidup. Setelahnya, mereka kembali meminta maaf di atas kuburan Nano. Keesokan harinya di sekolah, semua tampak sunyi. Namun, hal yang tak diduga-duga pun terjadi. Nano muncul dan berjalan masuk ke dalam kelas, dan hal tersebut membuat Itim dan Theo sangat-sangat terkejut. Berbeda halnya dengan Nano yang nampak seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Malam hari di rumah Hawk, kelima anak sekolah ini sedang membicarakan bagaimana mungkin Nano bisa datang kembali ke sekolah. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Nano datang. Dia berkata ingin mengambil handphonenya yang tertinggal di kamar Hawk. Nano pun langsung masuk ke dalam tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Di dalam kamar Hawk, Nano menunjukkan suara dari rekaman video pesta waktu itu dari dalam handphonenya, sebagai bukti bahwa kelima anak ini melakukan kejahatan pada Nano. Karena ketakutan, mereka berlima kembali membunuh Nano dengan membekapnya menggunakan bantal. Saat sedang mengubur Nano, ponsel Nano kembali memutar suara saat kelima anak itu sedang mengubur Nano di malam sebelumnya. Ketika hendak mengambil ponselnya, tiba-tiba Nano kembali bangun dengan tertawa mengerikan. Karena panik, Hawk pun menghantamkan skopnya berkali-kali ke tubuh Nano. Mengerikannya, Nano kembali muncul dari tempat lain. Melihatnya, Hawk pun kembali memukulkan skopnya pada tubuh Nano. Namun, Nano akan kembali pula muncul dari tempat yang berbeda. Mereka pun sadar bahwa Nano bukanlah seorang manusia. Dengan terburu-buru, kelima anak itu pun pergi dan ketakutan meninggalkan Nano. Keesokan harinya, Nano kembali muncul di sekolah. Hal tersebut pun membuat Theo dan Itim pun menjerit ketakutan. Nano ingin menunjukkan kepada kelima anak itu bahwa perbuatan mereka tidak baik. Mereka meminta maaf ketika melakukan kesalahan, namun bukannya memperbaiki kesalahan itu, mereka hanya meminta maaf, namun tetap melanjutkan melakukan hal yang salah. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ringkasan film ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar aku semangat untuk membuat video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!